Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Muhammad Soleh selaku. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Keluarga besar biasa ini kita bisa hadir untuk ini dari klinik utama Premier Global yang luar biasa. Tadi saya dibisiki, Pak, jangan lebih dari 7 menit ya Pak. Nikmatani maqul fihi makasiru minan nas. Dua hal yang orang yang lalai dengan kesehatan. Waktu luang Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Wadlaji betapa beliau menyampaikan rasa berterima kasih yang luar biasa kepada Ibu Bapak meluangkan waktu untuk hadir. Ini kan satu kesempatan tidak hanya untuk keluarga tetapi untuk banyak orang. Mudah-mudahan bisa terus menebar dan terus tersebar karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi kurang lagi sudah 5 menit. Yang terakhir, mudah-mudahan klinik Premier Global ini menerapkan manajemen yang yang kemudian diistilahkan dengan manajemen langit. Kita biasa berdiskusi dengan Pak Rohyadi. Manajemen langit itu yang bisa kita diterapkan bisa di mana? Di klinik Premier Global. Untuk apa? Tidak bisa dilakukan tetapi semakin. Dan yang ketiga ada Innova baru berwarna merah. Selamat untuk Belova. Semoga semakin maju penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Grand opening klinik utama Premier Belova dibuka. Kita hitung 1, 2, 3 ngepotong tumbangnya. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara grand opening klinik utama Premier Belova We Serve with Our Heart dibuka. Baik, untuk penyerahan Bon? Ya, untuk panitia bisa dibantu untuk ya, diambil dulu. Ya, kita lanjut langsung untuk ke acara berikutnya, yaitu pemotongan tumpeng. Baik, kita nanti hitung 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Udah belum? Terima kasih sekali untuk energinya dan untuk waktunya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan akan ada rungtuk betul yang akan dipakai oleh MC saya yang satunya dari Kristi. Baik, untuk beberapa nama yang disebutkan bisa mengikuti Kristi untuk melakukan acara rungtuk pada siang hari ini gitu. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti saya deh. Kita akan melakukan room tour untuk berkeliling melihat-lihat seperti apa bangunan atau isi dari klinik utama Premier Belova. Betul. Ya? Ini. Monggo Bapak Ibu untuk melihat dan merasakan sendiri bagaimana fasilitas yang ada di dalam. Berikan ya Kak ya untuk voucher gitu sembari menunggu waktu kita. Ini juga masih aku melihat dari apa namanya produk dari Belova ini ya kayak makanya juga pakai nggak nih? Pakai dong. Pakai apa nih rentetan rutinnya apa aja? Ini aku pakai yang paling yang selalu Baik, untuk itu motor-motornya kita juga akan menikmati musik dari band yang tak usah dari Indonesia.
Oh, bukan. Bukan. Jadi klinik utama Premier Belova ini adalah pertambahan lini usaha saya. Kalau yang sebelah itu klinik Pratama, bergerak di bidang Skin and Beauty Center. Nah, yang building yang baru ini klinik utama Premier Belova, bergerak untuk praktek para dokter spesialis. Jadi kalau yang klinik utama dokter spesialis, klinik Pratama itu untuk dokter kecantikan. Spesialisnya apa saja? Spesialis penyakit dalam ada di sini, kemudian spesialis saraf, kemudian ada anti aging, nanti ada dokter spesialis THT juga, sama nanti ada dokter spesialis anak. Itu yang sudah bergabung. Rencananya ini masih ada rencana untuk tambah dokter kandungan dan kebidanan sama dokter paru nanti. Pertanyaan klasik. Jadi begini, jawabannya juga klasik. Untuk sebuah layanan fasilitas layanan kesehatan, untuk bekerja sama dengan BPJS sebetulnya tidak menutup kemungkinan. Tetapi kami karena baru buka harus memenuhi beberapa syarat yang disyaratkan oleh pihak BPJS. Salah satu yang utama selain izin, yang kedua adalah akreditasi. Nah, kami belum memiliki itu. Akreditasi untuk kami nanti baru akan dilaksanakan pada bulan setelah hari raya, mau Ramadan itu apa? Maret kita akan akreditasi untuk klinik utamanya bersamaan dengan akreditasi juga untuk klinik Pratama. Jadi nanti kalau kita sudah buka lebih dari 2 tahun, ada akreditasi, syarat-syarat administratif sudah ada, kami baru bisa mengajukan kerjasama kepada BPJS. Sementara ini kami masih melayani untuk pasien-pasien umum dan asuransi non BPJS. Menyediakan rawat inap belum? Kita belum menyediakan rawat inap karena untuk rawat inap nanti banyak yang harus kita penuhi persyaratan seperti pengolahan sampah medis, limbah medis, serta adanya ketersediaan tenaga perawat yang cukup. Jadi sementara kita masih fokus pada rawat jalan serta one day care. Fasilitas yang kurang apa? Fasilitas yang masih PO yang belum kita install di sini adalah lift. Jadi yang namanya fasilitas klinik ataupun rumah sakit yang mengobati orang sakit tentunya akan lebih kita bermartabat kalau kita menyediakan fasilitas lift untuk berpindah lantai. Kalau orang kecantikan mungkin di sebelah di klinik Pratama cukup naik tangga, tetapi kalau di sini mestinya untuk sampai ke lantai 2 kita harus memanusiakan manusia dengan memasang lift. Cuma ini mungkin installment pemesanan 6 bulan. Jadi saya masih harus menunggu kurang lebih 4 sampai 5 bulan untuk liftnya bisa diinstal ke lantai 1 dan lantai 2-nya. Kenapa yang disediakan spesialis yang sudah ada spesialis penyakit dalam dan sebagainya, kenapa itu yang dipilih? Ya, jadi begini, dalam dunia medis, sebuah rumah sakit itu kalau mau praktek minimal harus ada 2 spesialisasi besar. Penyakit dalam, spesialis besar yang kedua anak, spesialis besar ketiga itu adalah kandungan, yang ketiga adalah bedah. Jadi kalau sudah ada 2, insya Allah kita sudah memenuhi 50% plus ditunjang spesialis yang sub yang lainnya. Jadi dalam rangka apakah kita nanti berproses, kita mendapatkan istilahnya investor baru atau pertambahan modal, kita bisa berubah menjadi rumah sakit tipe C, D, minimal D lah. Kita harus memiliki 3 besar untuk spesialisasinya. Penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan. Plus yang lain, syaraf, THT, mata.
Tapi kalau yang besar ini kan memang di Indonesia case-case yang terbanyak untuk rawat jalan adalah penyakit dalam dan syaraf. Seperti di tempat rumah sakit saya bekerja, rawat jalan harian sehari mungkin 1000, ya hampir 40%-nya itu dipegang, 50%-nya dipegang oleh bagian-bagian spesialisasi yang mengampu penyakit-penyakit kronis, penyakit dalam, syaraf, jantung, anak, dan kandungan. Terus dengan adanya grand opening siang hari ini harapan ke depan apa? Ya, jadi grand opening ini adalah ibaratnya kita mengofisialkan bahwa kita sudah buka, kita mewartakan kepada khalayak bahwa telah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Solo akan adanya klinik kesehatan level klinik utama yang melayani untuk case-case rawat jalan pada penyakit-penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat. Kenapa kita membuka klinik kok tidak rumah sakit segala macam? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya menganut paham bahwa di dalam segala bidang layanan itu sudah berubah. Layanan itu tidak lagi harus bertele-tele, semuanya serba simplifikasi. Kita lihat matahari, kita lihat Gelail, kita lihat yang lain, semuanya kalah. Kalahnya sama apa? Alfamart, Indomart. Orang datang, standar kendaraan, bayar kendaraan, masuk, transaksi, dilayani, pulang. Nah, simplifikasi ini yang saya tawarkan kepada masyarakat supaya mereka bisa lebih menghemat waktunya. Karena sekarang time is everything untuk semua orang. Nah, dengan adanya klinik utama ini, simplifikasi, kecepatan layanan itu yang saya tawarkan kepada mereka. Tentunya dengan kualitas yang jelas tidak akan kita turunkan. Kualitas akan selalu kita jaga dengan baik. Ada mau dokter tambahkan yang belum kami tanyakan? Sampaikan ke publik. Ya, harapan saya semoga dengan hadirnya klinik saya, klinik utama Premier Pilova ini bisa menjadikan option kepada pasien-pasien yang membutuhkan layanan kesehatan, baik penyakit dalam, syaraf, THT, anak. Karena dalam melayani pasien, saya secara pribadi, saya melihat dua sisi mata uang. Saya melihat bahwa orang ini tidak bisa hanya bersifat transaksional. Kita mesti melayani pasien secara holistik, lahir dan batin. Jadi tidak mungkin kita hanya pasien datang, kita tanya sakitnya apa, keluhannya apa, kita berikan pengobatan, pulang. Buat saya, itu hanya separuh dari cara kita mengobati orang. Tetapi dengan memahami, kita berusaha memahami pasien sepenuhnya. Sebagai contoh, kita mengelola pasien diabetes, kita tidak mungkin hanya melihat hasil labnya berapa, obatnya ini. Saya mesti paham sosial ekonomi pasien, pekerjaan pasien. Bahkan dalam memilih obat, kita tidak bisa hanya mengandalkan, teori penyakit ini, gula sekian, obatnya ini. Akan sangat berbeda orang diabetes seperti misal panjenengan dengan Mas Baya ini. Panjenengan akan saya berikan obat diabetes yang akan menjaga berat badan tidak makin kurus atau malah bobotnya akan bertambah. Mas Baya ini karena sudah gendut, obat diabetesnya harus saya bikin supaya berat badannya ideal. Saya mesti tahu apa yang beliau makan, pekerjaannya apa, bagaimana sosial ekonominya, pola tidurnya seperti apa. Enggak mungkin saya bilang, Mas, kamu tidur harus jam 8 malam. Kalau pekerjaannya editing dari sore sampai pagi. Jadi di sini kami memiliki konsep untuk melayani masyarakat, melayani pasien, masing-masing individu itu spesial. Masing-masing individu itu pasti berbeda. Dan disitulah kami akan memegang bahwa setiap pasien ini pasti unik. Sehingga apa yang kita berikan, treatment obat, treatment saran. Karena treatment itu nggak cuma apa yang diminum, tapi saran. Bapak mesti merubah makannya nih. Kelihatannya Bapak makannya sedikit, nasinya sedikit, cemilannya banyak. Itu gulanya malah tinggi sekali. Jadi kita harus memberikan treatment yang menyeluruh, baik obat, edukasi, termasuk bagaimana kita mencerdaskan pasien.
bagaimana supaya Bapak punya problem ini bisa kita selesaikan. Bukan kok Bapak datang keluhannya ini, saya hilangkan keluhan, beres. Itu murni transaksional. Saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Karena kalaupun saya membuat orang ini sembuh dan tidak akan ke saya lagi, rezeki itu Allah yang akan mengirim ke kita. Nggih, matur nuwun sami-sami. WA-nya Dok, nanti kok aja. Oh, WA-nya. Ini untuk apa ini? Ya untuk kita aja, link misalnya nanti. Oh, kalau mau apa? Jadi banyak, bahkan saya di rumah sakit saya berusaha membuat kontak dengan pasien saya 24 hours. Artinya, misal pasien dengan penyakit kronis, penyakit berat, atau gula, saya memberikan dua opsi, memberikan dua akses kepada saya, kepada pihak pasien maupun keluarga. Yang pertama melalui IG saya @wibowo.wahyuaji. Yang kedua bisa lewat WA di 081 223 555 332. Tetapi kalau pasien mau DM, biasanya akan lebih cepat responnya. Karena kalau saya di WA, saya sudah dapat WA ratusan tiap bangun tidur dari bangsal. Jadi kalau saya harus membalas WA, terkadang bingung. Yang mana dulu setting prioritinya. Tapi kalau sudah IG, oh ini pasti pasien saya rawat jalan nih. Saya akan balas. @wibowo.wahyuaji. Dok, berarti penggunaan medsos digunakan proses ini. Ya, efektif sekali. Bahkan ini beberapa pasien saya hadir hari ini, mereka rutin sekali komunikasi saya, konsultasi, jadi tidak terbatas, dia datang dapat kayak ini, misal ini dia foto hasil gulanya, Dok, gula saya sekian, saya memberikan saran begini begitu, dia bilang, Dok, kaki saya gosong nih, dia foto, ini ada lebam-lebamnya, saya kasih saran gitu. Jadi harapan saya, kontak saya dengan pasien tidak terputus. Tidak hanya transaksional, duduk di ruang konsultasi, Anda keluar membayar, tidak. Lebih dari itu, saya berikan akses untuk konsultasi melalui online. Tetapi saya tidak pernah merasa rugi karena buat saya harus memperlakukan orang itu seperti keluarga saya sendiri. Jadi kalau kita tidak mau dibegitukan, kita jangan begitukan orang lain. Sehingga saya anggap mereka keluarga. Mereka datang ke saya kan pasti mereka punya harapan saya mau menolong. Masa ya iya, saya akan menyalahi amanah mereka. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Perkara, loh Dok kan nggak dibayar. Lah, nyatanya saya nggak pernah kekurangan pasien kok. Allah hadirkan. Oh betul Pak. Betul, Allah hadirkan. Nggak usah dibingungkan hal seperti itu. Banyak teman saya bilang, oh kalau saya batasi Mas. Kalau sudah nanya resep, saya nggak mau balas. Oh enggak apa-apa. Kalau nanya resep, saya kasih aja. Lah kok nggak rugi? Nggak pernah rugi. Kalaupun kita tidak dapat uangnya, kita dapat pahalanya. Beli pahala ya nggak ada tokonya ternyata. Nggak ada tokonya. Mantap. Kalau suaranya cukup suara gitu keren ya. Ya, kalau di luar sana banyak dokter yang lebih baik dari saya pastinya. Itu rendah yang luar biasa. Oke. Ya, jadi kalau panjenengan semua nanti ada mau tanya apa, monggo DM saya saja. Saya insya Allah welcome. Cuma satu yang saya janjikan, saya tidak selalu 24 jam fast respon. Tetapi insya Allah satu persatu pasti saya balas. Kecuali kalau chatnya sudah mulai ngawur. Kalau chatnya sudah mulai ngawur, saya abaikan. Manusia itu banyak karakternya, macam-macam lah. Bahkan tidak cuma yang masih muda-muda seperti ini, yang tua-tua pun ya chatnya ngawur-ngawur itu ya. Oh enggak, kalau saya tampilan sudah kelewat tua Pak. Saya memang masih muda, umur saya 40 sekian, saya 43, tapi kepala ini 63 ya.
Nggak bisa dong. Uban saya banyak sekali. Banyak pikir. Banyak mikir saya. Sudah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia hitam. Iya. Tapi ngomong memang itu berpengaruh. Iya terus seperti itu. Sebentar ya. Enggak, ini anu biar data yang data yang bicara. Jadi saya masuk rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo itu tahun 2014. 2014 itu saya punya uban itu 4 atau 5 mungkin ya. Apalagi iya, saya sekarang dulu saya nyari putih itu mana ya. Sekarang yang hitam yang mana ya? Jadi nanti kalau di post IG saya yang paling pertama itu ada foto saya pada tahun 2014. Saya waktu itu belum memiliki uban yang bisa dilihat dari jauh. Jadi memang mikir itu, nah ini foto saya 2014. Itu mesti digilai cara-cara itu. Enggak. Saya ubannya waktu itu masih minimalis sekali. Tetapi karena ya memang salah satu pesan yang sebetulnya saya sampaikan kepada banyak orang itu hidup seimbang itu ternyata penting sekali, dan saya selama ini tidak begitu menjaga kehidupan saya secara seimbang. Tetapi ya itu semuanya memang pilihan hidup. Kayak saya di PKU Solo dari 2014 Oktober sampai Desember 2014, pasien saya dalam 1 bulan itu cuma 4. Sebulan loh ya. 4, 6, 7. Tapi begitu praktek saya di Kimia Farma di Sucipto sudah mulai berjalan, kemudian banyak pasien yang berpindah ke PKU, pasien saya sampai 80, 90, 100, 110. Dari zaman dulu sampai sekarang, meskipun itu dikomplain oleh keluarga saya, tapi saya belum merubahnya. Karena buat saya itu sulit untuk merubah, saya tidak pernah menolak pasien. Jadi dirawat jalan, kecuali saya mau ngejar pesawat, saya mau ngejar kereta, saya mau ngejar jadwal jadi pembicara, saya tidak pernah menolak pasien. Jadi bisa dilihat kalau misal pasien saya itu di PKU, saya sudah nutup 80 yang online, yang offline gitu, ya monggo lah kalau memang sudah kadung datang. Tetapi yang dengan catatan kalau sudah 100 lebih, saya masih akan nanya, dok saya mau daftar dokter, boleh nggak? Pendaftaran sudah bilang tutup. Bapak mana rumahnya? Saya lawean, Pak, dokter lain saja masih banyak. Saya sudah banyak, saya baru nomor 20, masih ada 80 lagi. Capek panjang dengan nanti. Tapi kalau yang datang, ibu mana? Saya Ngawi, dok. Ibu kerso nunggu saya selama ini. Tidak apa-apa, dok. Dokter di PKU sudah nggak ada yang mau terima saya. Tidak apa-apa, tapi sabar loh ya. Jadi saya harus menghitung orang untuk sampai datang ke muka saya itu berapa rupiah yang mereka keluarkan. Betul loh Pak. Tidak cuma tenaga waktu Mbak. Saya ada pasien dari Ngawi, dari Grobogan. Mereka untuk datang ke depan kursi saya ini, mereka menghabiskan 800.000. Perjalanan 4 jam. Jadi kalau mereka sudah datang, saya selalu bilang, monggo. Tapi antri. Tetapi kalau dia sudah ditolak, dia pastinya dokter A. Dokter A sudah capek, tutup. Mau pindah ke saya boleh, monggo. Tetapi sabar. Saya layani insya Allah. Kalau saya masih kuat. Kalau masih kuat, karena pesan Bapak Ibu saya dulu, nek wis dadi dokter, jangan kecewakan orang. Orang datang ke kamu dengan harapan. Orang itu mbok tolong, doanya balik ke kamu. Itu yang saya pegang, makanya panjenengan menanyakan saya rugi apa tidak, insya Allah saya nggak pernah merasakan rugi. Nggak pernah saya merasakan rugi. Nggih. Luar biasa.